Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang inventory, yaitu penilaian inventory. Nah, dalam penilaiannya itu ada beberapa metode yang kita akan pelajari, yaitu allowance method, gross profit method, dan retail inventory method. Kita langsung masuk ke soal ya, untuk yang allowance method. Yaitu Green Company dengan memiliki data seperti berikut antara cost sama lower cost or market untuk tahun 2013, 2014, dan 2015. Nah, kita disuruh membuat journal entry pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dengan metode allowance. Jadi, untuk menentukan jurnalnya, kita harus bikin tabel dulu, yaitu date, cost, NRV-nya kita masih salinin di atas. Terus kita langsung kerjain aja ya. Nah, yang untuk 2013, cost 346.000 dan NRV, kalau yang lower cost or market ini kita anggap NRV aja ya. 346.000 dan NRV-nya itu 327. Yang lebih rendah itu adalah 327. Jadi kita harus milih yang 327.000. Nah, karena di NRV lebih rendah, maka kita harus merubah inventory kita sebesar 19.000, yaitu selisihnya ini 346 dan 327. Nah, kita harus menurunkan inventory kita kan. Nah, untuk menurunkannya kita harus bikin allowance. Jadi kita anggap allowance kita tuh awalnya itu 0 dan kita harus naikkan jadi 19.000. 0 ke 19.000, amount yang dibutuhkan di dalam allowance yaitu 19.000. Catatan ya teman-teman, kalau allowance itu positifnya itu di kredit. Kita terus kredit di sini. Nah, untuk penyesuaiannya kita lihat di sini. Allowance to reduce inventory to NRV. Kita harus bikin bantuan di sini biar nggak bingung. Jadi, kita kan pertama belum punya allowance. Jadi, di kredit kita tulis 0. Nah, selanjutnya kita tuh mau membuat allowance kita menjadi 19.000. Jadi, kita harus tulis di sini 19.000. Kita harus tahu penyesuaian yang kita butuhkan itu berapa ribu. Caranya itu dikurangin antara 19.000 kita kurangin dengan 0. Jadi 19.000 kan yang dibutuhkan. Karena ini di sisi kredit yang kita butuhkan, kita harus taruh 19.000-nya juga di sisi kredit. Ini yang kita akan masukkan di sisi adjustment of allowance account balance. Kita masukkan yang 19.000. Nah, ini untuk di allowance ya, kan dari 0 ke 19.000, jadi akan mengalami kenaikan. Nah, untuk selanjutnya, tahun 2014. Cost-nya 410.000 dan NRV-nya itu 395.000. Karena NRV lebih rendah, kita akan memilih NRV. Jadi kita akan melakukan perubahan di inventory, yaitu menurunkan sebesar 15.000. Nah, amount yang kita butuhkan di allowance nantinya, kita harus merubah allowance kita tuh menjadi 15.000. Kita tulis 15.000 di kredit. Nah, untuk adjustment-nya, kita kembali lagi ke sini. Kita tadi membutuhkan 15.000 di kredit. Kita tulis sini. 15.000 di kredit. Dan
kita harus pakai saldo yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Kita ambil yang 19.000 di tahun sebelumnya. Saldo sebelumnya itu, tahun sebelumnya itu 19.000 kan. Nah, untuk dari 19.000 kita turunkan menjadi 15.000, kita harus mengurangi sebesar 4.000. Karena pengurangan allowance itu akan berada di sisi debit. Kita tulis 4.000. Ini yang kita tulis di bagian adjustment. Sebesar 4.000. Kita akan menurunkan allowance. Dari 19.000 ke 15.000 akan turun 4.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, cost-nya itu dibanding dengan NFV, tapi cost yang lebih tinggi. Nah, karena cost lebih tinggi, kita nggak perlu melakukan perubahan pada inventory. Tidak berubah. Nah, amount yang di allowance kita harus mengosongkan allowance kita. Jadi kita akan butuh 0 untuk saldo di allowance-nya. Nah, selanjutnya kita kan butuh adjustment juga, penyesuaian. Kita tulis di sini, ini untuk tahun 2015. Allowance-nya yang pertama di sini kita ambil dari saldo 2014. Ambil dari sini 15.000 dan kita mau buat 15.000 itu jadi 0. Maka kita harus tahu kan gimana cara bikinnya 15.000 jadi 0. Kita harus taruh 15.000 lagi di sisi debit biar allowance-nya jadi 0. Jadi penyesuaian yang terjadi itu adalah 15.000 ya. Kita harus menurunkan sebesar 15.000. Nah, selanjutnya untuk entry jurnal kita akan buat seperti yang di bawah ini. Untuk tahun 2013 dia akan menaikkan allowance-nya sebesar 19.000. Jurnal yang kita buat itu adalah loss due to decline of inventory to NRV pada allowance to reduce inventory to NRV sebesar 19.000. Nah, selanjutnya pada tahun 2014 kita harus menurunkan inventory kita menjadi kita harus menurunkan allowance kita menjadi 15.000. Nah, yang disesuaikan itu adalah 4.000. Jadi kita buatnya allowance to reduce inventory to NRV pada recovery to inventory loss sebesar 4.000. Ini penyesuaiannya. Nah, pada tahun 2015 masih sama, allowance-nya mengalami penurunan kan sebesar 15.000. Jurnalnya sama aja yang kayak tahun 2014, allowance to reduce inventory to NRV pada recovery to inventory loss sebesar 15.000. Sorry, ini enggak ada RP-nya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke gross profit method. Kita langsung masuk ke soalnya. Ini adalah informasi tentang CDE Company untuk tahun sekarang. Ada beginning inventory, purchase, total goods available for sale, dan sales revenue. Kita diminta untuk menghitung ending inventory dengan asumsi gross profit adalah 45% dari penjualan sales. Nah, untuk yang B, gross profit adalah 25% dari cost. Kita akan mengerjakan dulu yang soal A, gross profit is 45% of sales. Jadi kita harus bikin gini, tetap sama, beginning inventory, purchase, total goods available for sale. Kita ambil dari soal yang ini, 3 ini.
Seperti biasanya kan, inventory yang beginning, kita tambah purchase, kita dapatkan barang yang tersedia untuk dijual, goods available for sale. Kita akan menguranginya dengan COGS, dan kita dapat ending inventory-nya. Nah, untuk COGS, kita harus hitung terlebih dahulu melalui income statement-nya kita. Jadi, penjualan kita kurangi dengan gross profit, kita dapat COGS-nya. Untuk penjualan, kita dapat dari soal sebesar 2.500.000, dan untuk gross profit, kita ambil dari soal ini 45% dari sales. Jadi kita kalikan 45% dikali dengan 2.500.000. Hasilnya itu 1.125.000. Kita kurangkan, kita dapat COGS sebesar 1.375.000. Kita pindahkan ke samping 1.375.000. Terus kita akan mengurangkan total goods available for sale dengan COGS-nya. Kita dapatkan 725.000. Jadi ending inventory-nya itu yang ini, 725.000. Nah, untuk yang gross profit-nya itu 25% of cost. Kita harus perhatikan percent of cost-nya ini. Pertama, kita juga bikin beginning inventory, purchase, dan total goods available for sale-nya masih sama. Kita akan menguranginya dengan COGS. COGS-nya kan kita dapat dari income statement, yaitu sales dikurangin gross profit dan didapat COGS. Nah, untuk 25% of cost, karena cost-nya kita nggak tahu, kita harus mengubahnya menjadi persen sales. Caranya itu gimana? Persen sales sama dengan persen cost, kita bagi dengan 100% ditambah dengan persennya cost. Jadi sesuai soal, persen sales sama dengan 25% dibagi 100% ditambah dengan 25%. Jadi 25% dibagi dengan 125%, kita dapatkan 20%. Nah, kita langsung bisa hitung nih gross profit-nya di income statement. Kita mulai dari sales masih sama, 2.500.000 untuk gross profit. Kita ambil persen yang di bawah, ini 20% dikali dengan sales. Kita dapatkan 500.000 rupiah. Nah, kita mengurangi sales dengan gross profit. Jadi kita dapat COGS-nya itu 2 juta. Nah, selanjutnya kita memindahkan COGS kita ke samping sini. 2 juta. Dan untuk mendapatkan ending inventory, kita mengurangi goods available for sale dengan COGS, yaitu dapat 100.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya, untuk retail inventory method. Ini soalnya tentang IAMA company. Dikasih tahu inventory cost sama retailnya, purchase-nya juga, net markup, net markdowns, sales revenue. Kita diminta untuk menghitung ending inventory at retail, a cost to retail percentage dengan 2 desimal, with including both markup and markdowns. Jadi kita menghitungnya dengan markup dan markdown permintaannya. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung ending inventory at cost untuk yang C. Nah, kita mulai dengan menulis lagi yang di atas, beginning inventory dengan purchase-nya masih sama 58.000, 122.000, 100.000, dan 200.000 di sini. Lalu kita harus menambahkan antara beginning inventory dengan purchase. Kita dapat goods available for sale, yaitu 180.000 at cost, sama yang retail itu 300.000. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan net markup untuk di bagian retail. Net markup-nya itu kita ambil dari soal 10.345. Kita harus menambahkan net markup, kita dapat hasilnya 310.345.
Nah, untuk net markdown kita harus mengurangi di bagian detail juga. Bedanya markup itu plus, sedangkan markdown itu mengurangi. Sebesar 26.135. Kita dapat hasil pengurangannya itu 284.210. Nah, selanjutnya kita jawab dulu pertanyaan yang B. A cost to retail percentage dengan 2 desimal with including both markup dan markdown. Ini kan udah kita masukin markup sama markdownnya. Untuk menghitung cost to retail ratio, kita harus membagi antara cost dengan retail. Yang 180.000 dibagi dengan retail 284.210. Kita dapat hasilnya 63,33%. Jangan lupa ini dua angka di belakang koma aja. Nah, untuk selanjutnya kita harus melanjutkan untuk menghitung ending inventory at retail sama at cost. Jadi kita caranya itu dari yang 284.000 ini kita kurangi dengan sales revenue. Kita dapat dari soal sebesar 186.000. Kita kurangin. Maka kita akan mendapatkan ending inventory at retail sebesar 98.210. Nah, untuk ending inventory at cost, kita dapatkan dengan cara yang persenan ini 63,33%, kita kali dengan ending inventory yang at retail sebesar 98.210. Kita dapat hasilnya sebesar 62.200. Sekian, terima kasih.